Oke, selamat pagi anak sekalian. Untuk kelas 9, materinya kita sudah habis ya yang untuk kelas 9. Jadi sekarang kita sudah mulai pemantapan untuk mengulang-ulang materi yang sudah kalian pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk hari ini Bu Guru mulai dari yang kelas 7, yaitu materinya tentang bilangan bulat dan pecahan ya. Nah, silakan disimak materinya. Oke. Nah, jadi untuk operasi yang kita bahas di sini operasi hitung bilangan ya. Jadi sama seperti biasa untuk operasi hitung bilangan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian ya. Nah, untuk operasi hitung campuran, nah ini Bu Guru mengingatkan kembali, pasti anak-anak ada yang masih mengingat, ada yang sudah agak-agak lupa ya. Nah, jika terdapat operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, gunakan aturan dan langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, kalian kerjakan dahulu operasi bilangan yang terdapat dalam kurung. Jadi lihat dulu yang dalam kurungnya yang mana ya. Jadi itu yang dua kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, operasi perkalian atau pembagian. Jadi kalau sudah dalam kurung, kalian lihat lagi mana operasi yang menggunakan perkalian atau pembagian. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu ya, dan dikerjakannya itu dari depan ya. Lalu kalian baru menyelesaikan yang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga, operasi perkalian setara dengan operasi pembagian. Pengerjaannya harus dilakukan dari kiri atau dari depan ya, seperti yang Bu Guru katakan tadi. Baru operasi penjumlahan setara dengan operasi pengurangan dan pengerjaannya dari kiri atau dari depan. Oke? Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Jadi yang pertama contoh soalnya jadi gini. Hasil negatif 25 dikali buka kurung 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 kurangi 7 ya. Nah, sekarang kita bedah cara penyelesaiannya, oke? Nah, jadi yang pertama di sini Nah, yang pertama di sini kalian selesaikan dulu yang dikurung dulu ya. Yang dikurung di sini adalah yang ini 8 tambah negatif 9 dan 2 kurangi 7. Jadi yang min 25 atau negatif 25 tetap kita tulis ya. Jadi negatif 25 dikali, karena di sini tandanya dikali ya, masukkan kali, lalu 8 ditambah negatif 9 ya, berarti hasilnya adalah negatif 1, kemudian dibagi dengan negatif 5, dapat dari mana? 2 dikurangi 7 yang ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tanda kali sama bagi ya, ada kali sama bagi ini di sini ya. Ini. Nah, kali sama bagi. Nah, karena di sini urutannya kalau ada sudah kali sama bagi, kita hitungnya dari depan cara pengerjaannya ya. Jadi min 25 dikali min 1, hasilnya min kali min maka jadi plus ya. Jadi 25 dibagi dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 5. Oke, yang gitu cara pengerjaannya. Nah, kemudian soal selanjutnya nomor 2. Nah, ini gampang ya, pasti kalian bisa mengerjakannya. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan itu 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan kembali selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 9 derajat. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah, nah, kalau mula-mulanya tadi yang sebelum dihidupkan adalah 25 derajat Celcius. Nah, setelah dihidupkan suhunya jadi negatif 9 ya. Berarti kalau namanya perbedaan, maka yang kita lakukan adalah pengurangan ya. Jadi suhu mula-mulanya dikurangi dengan suhu akhir ya. Jadi 25 dikurangi dengan negatif 9. Nah, negatif ketemu negatif itu nanti tandanya jadi positif ya. Jadi 25 tambah 9 hasilnya 34 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang soal selanjutnya nomor 3. Nah, di sini
soal cerita, yaitu tentang pada tes kemampuan matematika skor total ditentukan dengan aturan, yaitu kalau dia skor 4 untuk jawaban benar, kemudian skor min 2 untuk jawaban salah, dan skor min 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100 ya. Banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah, nah kita catat dulu di sini ya. Di sini ada 50 soal ya. Ada 50 soal 50 soal ada 50 soal ya. Ada 50 soal yang dijawab itu 48. Nah, kemudian yang tidak dijawab berarti 2 ya, karena 50 soal yang dijawab 48. Kemudian kalau mau cari misalkan, nah ini ada misalkan N banyak soal yang dijawab benar. Jadi kita misalkan N itu adalah jawaban yang soal yang dijawab dengan benar ya. Nah, berarti kalau mau cari benarnya saja maka N dikali dengan 4 ya, karena skornya 4. Kemudian ditambah dengan yang salah. Nah, kita tidak tahu salahnya berapa. Jadi kan tadi yang dia jawab 48. Nah, kita misalkan N ini untuk jawaban benar. Berarti yang salah, cara mencari yang salah adalah yang dia jawab dikurangi dengan yang benar ya. Jadi 48 dikurangi N. Kemudian skor untuk yang salah itu adalah negatif 2, berarti dikalikan dengan negatif 2. Nah, kemudian kalau tidak jawab kan tadi ada 2, jadi 2 dikali dengan negatif 1 ya. Nah, skornya tadi dapat 100, turun 100, kemudian 4 dikali N itu 4N. Nah, kemudian negatif 48 yang ini dikalikan dengan min 2 kalinya satu-satu ya, jadi 48 kali min 2 hasilnya min 96, kemudian min N kali min 2 berarti plus 2N. Nah, kemudian 2 kali min 1 hasilnya min 2 ya. Kemudian kita kelompokkan yang bisa kita selesaikan N dengan N, yang enggak ada N dengan enggak ada N-nya ya. Jadi di sini 4N ditambah 2N hasilnya 6N. Kemudian min 96 min 2 hasilnya min 98 ya. Nah, sekarang untuk mencari N-nya berarti 6N sama dengan 100 ditambah 98 ya. Jadi hasilnya N-nya maka 198 per 6 ya. Jadi hasilnya adalah 33 ya. Itu untuk jawaban yang benar. Oke, soal keempat. Nah, kalau untuk urutan pecahan ini kalian sudah mengerti ya. Tinggal kalian ubah dalam satu bentuk yang sama, lalu kalian tinggal urutkan ya. Jadi di sini soalnya urutan pecahan terkecil ke besar dari bilangan 0,6, kemudian 55%, 2/3 dan 0,58 adalah ya seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, kalian ubah ke dalam bentuk yang sama ya. Bisa dalam pecahan, bisa dalam desimal, jadi semua harus disamakan dulu bentuknya baru kalian urutkan ya. Ini Bu Guru rasa bisa kalian selesaikan. Oke, soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, hasil dari 5/6 ditambah 1/3 per 5/6 dikurangi 1/3 adalah, nah cara penyelesaiannya yang pertama, jadi di sini kita selesaikan yang atas dulu, penjumlahan atas, pengurangan yang di bawahnya ya. Jadi ini yang atas kita selesaikan, yang bawah kita selesaikan supaya jadi satu angka, tidak dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, di sini kenapa dikali ada 1 kali 2 per 3 kali 2. Jadi di sini dia samakan penyebut ya. Nah, karena penyebutnya yang sebelahnya itu adalah 5/6 ya. Jadi 1/3-nya mengikuti supaya penyebutnya jadi 6, maka 3 dikalikan berapa? 3 dikalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Jadi 1 kali 2 per 3 kali 2. Begitupun yang bawahnya ya, jadi 5/6 dikurangi 1 kali 2 per 3 kali 2 ya. Nah, kemudian di bawahnya
Itu kenapa 5 per ini, ya ini 5 tambah 2 ya, tinggal ikutin yang di atas tadi. Jadi 5, karena di situ 1 kali 2 kan 2, jadi 5 tambah 2 per, karena penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 6, jadi tinggal tulis per 6. Begitu juga yang bawah ya. Nah, kemudian didapat hasilnya tinggal dijumlahkan 5 tambah 2 itu 7 per 6, kemudian 5 dikurangi 2 itu 3, jadi 7 per 6 per 3 per 6. Nah, karena di sini dalam bentuk pecahan yang dipecahkan lagi, jadi nanti kita ubah, maka 7 per 6 dikali, nah yang di bawahnya kan tadi 3 per 6, ditukar posisinya, jadi yang 6-nya di atas, 3-nya di bawah ya, jadi 7 per 6 dikali 6 per 3, tinggal kalian coret 6-6-nya ini, karena bisa dicoret, maka hasilnya adalah 7 per 3. Lalu di sini dimintanya dalam bentuk pecahan campuran, tinggal kalian ubah ke pecahan campuran, jadi 21 per 3. Oke? Nah, lanjut soal nomor 6. Nah, di sini panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu yang beratnya 21 3/4 kg dan 23 1/4 kg untuk dibagikan kepada warga. Setiap warga menerima 2 kg. Berapa banyak warga yang menerima sumbangan tersebut? Oke? Nah, sekarang kita coba menjawab. Nah, untuk jawabannya yaitu, jadi kita jumlahkan dulu sumbangannya ada berapa, tinggal kita jumlahkan ya. Jadi 21 3/4 ditambah 23 1/4. Jadi yang bilangan mininya 21 sama 23-nya kita jumlahkan, lalu yang pecahannya yang ini kita jumlahkan sendiri-sendiri ya, supaya lebih memudahkan. Nah, jadi 21 tambah 23 itu 44. Kemudian 3/4 tambah 1/4 itu adalah 1 ya. Kenapa 1? 3 tambah 4 kan 4. Nah, itu penyebutnya yang di bawah sudah sama-sama 4. Jadi 4/4. 4/4 itu sama dengan 1 ya. Jadi 45 totalnya. Nah, banyak warganya ya tinggal kalian bagi. 45 bagi, karena yang dia dapat tiap orangnya adalah 1/2. Jadi 45 bagi 1/2. Nah, kita ubah yang 1/2-nya pecahan campuran ini jadi pecahan biasa, jadinya 5/2. Nah, karena ini dibagi terhadap bilangan pecahan, maka nanti tandanya yang bagi jadi kali, lalu pecahannya itu ubah posisi ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, atau artinya yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ya. Nah, jadinya 45 kali 45 dikali 2/5, maka hasilnya adalah 18. Jadi banyak warga yang menerima sumbangan terigu adalah 18 orang. Oke? Nah, sekarang sudah selesai materi yang Bu Guru sampaikan, contoh-contoh soalnya. Nah, silakan nanti anak-anak coba menyelesaikan latihan soal yang Bu Guru berikan. Oke? Selamat mencoba.